Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai persamaan dan pertidaksamaan, kemudian nanti akan kita bahas persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, pada dasarnya kalian sudah pernah pelajari nih di waktu SMP mengenai persamaan dan pertidaksamaan, khususnya yang satu variabel ya. Sekarang akan Ibu bahas kembali mengenai persamaan linier atau persamaan satu variabel ya. Oke, persamaan itu atau persamaan linier itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi itu adalah 1. Ya, sebentar di sini. Ya, kalimat terbuka itu sendiri adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Ya, jadi dalam satu kalimat itu kita belum atau dalam satu pernyataan itu kita belum mengetahui apakah pernyataan itu bernilai benar atau salah ya, karena masih terdapat variabel di dalamnya. Nah, contohnya kalimat terbuka ya. Contohnya itu Ibu punya 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, ini ya merupakan pernyataan kalimat terbuka di mana masih terdapat variabel, sehingga kita belum tahu nih apakah pernyataan ini benar atau salah. Kalau misalkan X-nya Ibu ganti dengan 5, oh berarti nanti 2 kali 5 tambah 1, berarti hasilnya salah dong, bukan 5. Nah, itu mengapa ini disebut sebagai kalimat terbuka. Terus gimana kalimat terbuka ini kita rubah menjadi kalimat tertutup? Nah, itu berarti kita masuk ke sini nih, menentukan himpunan penyelesaian dengan mencari nilai variabelnya. Apabila variabelnya kita sudah ketahui, berarti kita bisa menentukan apakah kalimat ini adalah kalimat yang benar atau salah. Ya, kalau misalkan variabelnya sudah ada, oh berarti nanti kalimat terbukanya akan berubah menjadi kalimat tertutup. Contoh, kalau X-nya ini Ibu ganti 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1 itu benar ya 5 ya. Nah, berarti itu akan berubah menjadi kalimat tertutup yang nilainya adalah benar. Bentuk umum itu sendiri dari persamaan linier adalah AX plus B sama dengan C. Yang perlu kalian pahami, AX plus B sama dengan C. Ya, sesuai dengan definisi. Kita menggunakan sama dengan. Nah, sama nih ya. Kita menggunakan sama dengan. Namanya juga dengan persamaan. Oh, berarti pakai sama dengan. Oke, di sini A itu sebagai koefisien, X-nya itu sebagai variabel, B-nya itu adalah konstanta. C adalah hasil. Oke, ya balik lagi. Persamaan linear ini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, berarti kita mencari nilai variabel. Nah, ya berarti kita mencari HP atau himpunan penyelesaian. Contoh, tentukan variabel dari persamaan berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1. Oke, di sini ada 7x minus 4 sama dengan 2x plus 16. Nah, berarti kita bagaimana caranya agar bisa menentukan nilai x ini? Ya, persamaan nomor 1 ini kan berarti masih ini ya, kalimat terbuka ya, karena masih terdapat variabel. Berarti gimana caranya kita akan menentukan nilai X. Di sini ada proses penyelesaiannya yang ini. Coba, tapi Ibu pengen kalian perhatikan tulisan Ibu aja nih ya. Oke, di sini kita tulis lagi 7x minus 4 sama dengan 2x plus 6. 16. Nah, karena kita pengen mencari nilai X, oh berarti yang punya X kita gabungin jadi 1. Ya, kalau 2X ini kita pindah ruas. Kan tadinya 2X ada di ruas kanan. Nah, Ibu pengen pindahin ruasnya ke sebelah kiri. Oke, berarti di sini 7X. 2X-nya kan bernilai positif ya. Berarti kalau dia pindah ruas, bernilai negatif. Min 2X. Paham? Sama dengan, nah yang nggak punya X kita gabungin juga nih ke ruas sebelah kanan. Berarti kan di sini udah ada 16 ya. Kita tulis dulu 16-nya. Oke, minus 4 pindah ke kanan. Karena minus berarti berubah menjadi positif.
berkebalikan ya, yang pernah Ibu jelaskan bahwa dalam operasi bilangan itu ada 4, tambah kurang kali bagi. Tambah kurang itu nggak temenan sama kali bagi. Artinya kenapa nggak temenan, kenapa Ibu sebut seperti itu? Karena tambah kurang memang secara operasional dalam pengerjaannya itu lebih didahulukan yang kali dan bagi. Gitu ya. Tambah sama kurang temenan, kali sama bagi temenan. Berlaku juga di sini. Ya, kalau misalkan di sininya tambah atau positif, kalau pindah ruas menjadi negatif. Atau kalau di sininya perkalian, kita pindahkan ruas menjadi pembagian. Seperti itu. Oke, di sini kita lihat berarti sudah ada nih bisa kita kerjakan. Kalau dia nggak punya nilai X atau nggak punya variabelnya, contohnya kayak ini, 2X plus 16, berarti ini tidak bisa kita jumlahkan ya, karena berbeda ini. Ini konstanta doang, sedangkan di sini ada variabelnya. Kalau variabelnya sudah digabung seperti ini, oh berarti bisa nih kita operasikan, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ya, di sini ada 7X min 2X, berarti 7 kurang 2 aja. Nilainya berapa? 5 ya. 5X. Oke, sama dengan 16 tambah 4, 20. Nah, karena kita pengen mencari nilai X aja, sedangkan di ruas kiri itu ada 5-nya nih, 5X. Oh, berarti 5-nya kita usir ke ruas sebelah kanan. Sehingga X-nya itu sendiri. Nah, jangan lupa di ruas sebelah kanan sudah ada 20-nya. Oke. Tinggal 5-nya nih. 5X, oh berarti 5 kali X. Sama dengan 20. Karena kita mau mencari nilai X doang, 5-nya kita usir. Perkalian berubah menjadi pembagian. Oke. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapat nilai X-nya. Nilai X itu adalah 20 dibagi, 5 ini ya. Nah, 20 dibagi 5 dapat 4. Sehingga kalau Ibu tulis di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, nah, itu adalah X-nya, yaitu 4. Seperti itu. Ya. Kita lanjut contoh nomor 2. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan contoh nomor 1. Kalau kita lihat di sini variabelnya kita menggunakan Q, bukan X. Tapi sama aja ya, sama-sama variabel. Oke, berarti karena 5 dan 2-nya di luar tanda kurung, kita hilangkan tanda kurungnya dulu. Berarti kita masukkan 5-nya ke dalam. Ya, 5 kali 2Q dikurang 5 kali 1. Begitu juga dengan yang ruas kanan. Oke, berarti kita lihat di sini 5 dikali 2Q dapat 10Q. Nah, oke, masukkan lagi 5 dikali minus 1. Berarti minus 5. Seperti itu. Yang ruas kanan juga berarti 2Q ya. 2 kali Q, 2Q. Ditambah 2 kali 3 dapat 6. Setelah itu caranya sama seperti nomor 1. Yang punya variabel kita gabungkan. Berarti di sini 10Q. Karena di sini 2Q positif ya, 2Q-nya ya. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. Negatif 2Q. Oke, sama dengan, di sini udah ada 6. Tulis dulu 6-nya. Baru minus 5-nya kita pindahkan ruas. Dari minus berubah menjadi positif. Positif 5. Oke, berarti tinggal kita kerjakan. 10 dikurang 2, 10Q dikurang 2Q, dapat 8Q. Oke, sama dengan 6 tambah 5 adalah 11. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari Q-nya doang, dibagi berarti ya. Yang 8-nya kita buang, kita usir. Karena dia perkalian, kita usir ke ruas sebelah kanan menjadi pembagian. Ini Q ya, bukan 4 ya. Nah, sehingga nilai Q-nya itu adalah 11/8. Atau kalau kita tulis hasil akhirnya itu adalah himpunan penyelesaian, tanda kurung kurawal, 11/8. Itu paham? Bedakan di sini yang tadi, yang pertama kita kerjakan, 2Q. Di sini kan berarti kita 2Q-nya itu keseluruhan ya. 2 dan Q kita pindahkan. Karena 2Q itu bernilai positif,
kita pindahkan menjadi negatif nih. Nah, kalau ini, kenapa ini perkalian, Bu? Karena 8 kali Q. Yang akan kita cari Q-nya doang, 8-nya pindah. Kan satu kesatuan ya, 8 Q. Berarti dari perkalian berubah menjadi pembagian. Oke, tolong dibedakan antara 2 Q ini pindah ruas dengan 8 Q, 8-nya yang pindah ruas. Oke, paham? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linier. Ya, kalau kita lihat pengertiannya hampir sama, di mana pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Karena kalau kita menggunakan sama dengan itu khusus untuk persamaan aja. Kalau tidak sama dengan berarti ya pertidaksamaan ya. Mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 1. Ya, sama, masih sama. Bentuk umumnya pun juga sama, cuma bedanya ini tanda yang ini nanti kita gunakan yang ini. Boleh lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ya, cuma bedanya di situ. Ini sama A, X plus B kurang dari sama dengan C. Dimana X adalah variabel. Oke. Kita lihat di sini poin ketiga, mempunyai himpunan penyelesaian dengan mencari nilai untuk variabelnya. Nah, berarti kita mencari berapa sih nilai X-nya, variabelnya seperti tadi sama. Ya, kenapa? Agar kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Yang seperti sudah Ibu jelaskan di awal ya. Oke, langsung aja ke contoh. Nah, di sini bedanya hampir sama ya soalnya ya. Cuma bedanya penggunaan tanda ini aja nih. Kalau ini kurang dari, kalau yang tadi sama dengan. Cara pengerjaannya pun juga sama. Ya, kalau kita lihat di sini, nomor 1 itu ada 2x minus 7 kurang dari sama dengan 3. Oh, berarti kita akan menentukan atau mencari nilai x. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi ya. Berarti yang punya x kita gabungin. Yang punya variabel, yang nggak punya variabel pun juga kita gabungin. Beda ruas tapi. Karena di sini cuma ada satu variabel, oh berarti gampang nih. Tinggal ininya nih, minus 7-nya kita usir ke sebelah kanan. Ke ruas kanan. Oke, berarti di sini karena kita mau mencari x-nya aja, kita nggak bisa langsung cari x-nya ya. Kita satu-satu dulu, 2x-nya dulu kita cari, kalau sudah baru kita usir 2-nya. Ketemu x-nya, gitu ya. Kita lihat di sini, kurang dari, sudah ada 3, jangan lupa. Nah, di sini minus 7. Kita pindah ruas dari minus, berarti berubah menjadi positif. Nah, seperti itu. Sehingga 2x-nya masih tetap. Kita lihat di sini, 3 ditambah 7 adalah 10. Nah, baru deh kita bisa menentukan X-nya, atau X-nya bisa kita sendiriin ya, dengan mengusir 2-nya ini ke ruas sebelah kanan. 2 kali X, 2-nya kita usir berarti menjadi pembagian, 10 dibagi 2. Sehingga nilai X-nya itu adalah 5. Nah, di sini cara penulisan himpunan penyelesaiannya agak sedikit berbeda. Lebih panjang aja nih ya. Nah, ini ya HP-nya ya. Dimana kan kalau tadi kita cuma HP mana tadi itu ya? HP 94. Sebenarnya boleh ditulis ya. Cuma rata-rata kalau misalkan ditulis panjang seperti ini untuk pertidaksamaan ya. Kalau kita baca di sini berarti ada X garis X. Nah, berarti bacanya gimana tuh, Bu? Bacanya itu adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan dari 5, dan X elemen R. Seperti itu, ya. Kita tulisnya begini aja, karena X-nya itu kan dapatnya X kurang dari sama dengan 5, berarti kita tulisnya di sini nih. X kurang dari sama dengan 5. X, di mana X kurang dari sama dengan 5, dan X itu adalah elemen R, atau elemen bilangan real. Paham ya? Oke. Nomor 2, kita lihat di sini. 6 minus 3X kurang dari 21. Nah, berarti kalau kita lihat langsung ke sini, cara pengerjaannya gimana tuh? Nah, sama ya, atau enggak lihat di tulisan Ibu aja deh ya. Min 3X. Nah, langsung kita usir yang nggak punya X. Kurang dari udah punya 21. Nah, 6 kan positif. Dipindahin jadi negatif. Oke, berarti di sini min 3X-nya masih sama.
kurang dari sama dengan 21 kurang 6 ya. Dapat 15. Berarti tinggal X-nya sendiri. Sehingga X sama dengan, nah di sini kita harus hati-hati nih. Ya, kalau di ruas kanan atau ruas kiri kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan yang punya negatif, bilangan negatif. Berarti nanti tandanya ini harus berubah, berubahnya itu berkebalikan. Dari kurang dari sama dengan nanti berubah jadi lebih dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya, dari lebih kecil berubah jadi lebih besar. Karena kenapa? Kalau boleh di ruas sebelah kanan atau sebelah kiri dibagi atau dikali dengan bilangan yang punya negatif. Ini kan minus negatif nih ya. Maka nanti tandanya berkebalikan, berubah dia. Oke, kita lihat di sini. Kan seharusnya di sini tinggal X kurang dari sama dengan 15 dibagi minus 3. Ya, betul. 15 dibagi minus 3. Tapi ingat, dia tuh X-nya itu tadinya 3-nya punya minus. Sehingga nanti tandanya kita berkebalikan. Nah, sehingga jadi gini nih. X lebih besar sama dengan dari 15 dibagi minus 3 dapat minus 5. Selalu begini nggak, Bu? Iya, selalu begini. Ya, berlaku untuk pertidaksamaan. Jadi ingat, bilangan yang nempel sama X-nya atau sama variabelnya, konstanta berarti ya, kalau dia bernilai negatif, nanti ketika dikalikan atau dibagikan, hasil tandanya itu berkebalikan. Nih, yang ininya ya. Berkebalikan. Di sini Ibu udah kasih not nih. Tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Oke? Paham ya? Oke, berarti di sini bisa kita tulis himpunan penyelesaian. Biasa kurung kurawal terlebih dahulu, kemudian X, di mana karena variabelnya X ya. Kalau nanti variabelnya bukan X, Bu, ya berarti kita sesuaikan dengan soal. Di sini X, di mana X, kita lihat, lebih besar sama dengan, tulis, lebih besar sama dengan minus 5. Oke, di mana X ini adalah elemen bilangan real atau elemen R. Tutup. Paham? Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke grafik bilangan. Ya, grafik bilangan itu berarti terdapat selang dan interval, selang atau interval. Grafik bilangan itu ada dua jenisnya, ya. Selang terbuka dan selang tertutup. Ya, berarti kalau kita ngomongin tentang grafik bilangan, berarti kita bikin garis bilangan tuh. Ya, biasanya kalau di pertidaksamaan, ya untuk membuktikan kita menggunakan garis bilangan. Ya, oke. Garis bilangan ini kita harus ingat kalau terdapat selang atau interval. Selang itu sendiri ada dua jenisnya, yaitu selang terbuka dan selang tertutup. Oke, kita bahas yang pertama selang terbuka. Oke, di sini notasinya nih. Kita bisa baca dari sebelah kiri dari A ini atau dari variabelnya X-nya dari tengah ya. Ya, boleh dari sini atau dari tengah. Kalau misalkan kita baca dari kiri berarti A kurang dari X kurang dari B. Nah, tapi biasanya Ibu lebih enak bacanya dari variabel dari tengah ya. Sehingga bacanya itu ke kanan dan ke kiri. Oke, kita lihat di sini X lebih besar dari A dan X kurang dari B seperti itu. Ya, kita bacanya dari variabelnya, sehingga nanti lebih mudah. X lebih besar dari A, dan X kurang dari B. Oke, sehingga kalau kita buat garis bilangannya, anggotanya itu ada A dan B. Ya. Nah, yang di sini kita lihat bahwa tandanya ini adalah kurang dari dan lebih dari. Sehingga nanti kita buat, nah bulatan ini adalah bulatan kosong. Seperti itu ya, bulatan kosong. Dan titik-titiknya ini karena dia selang terbuka nggak pakai garis penuh ya, garis titik-titik. Cuma nanti yang akan kita fokuskan itu adalah ini nih, ya bulatan penuh atau bulatan kosong seperti itu. Karena dia tandanya tidak ada sama dengan, cuma lebih kecil dan lebih besar, maka yang dipakai itu adalah bulatan kosong seperti ini. Anggotanya kan A dan B.
kita gunakan bulatan kosong. Sehingga kalau dibuat notasinya menjadi seperti ini, kurung biasa, anggotanya adalah A, B, kurung tutup. Beda lagi kalau kita masuk ke selang tertutup nih. Ya, tandanya juga beda. Kalau di sini ada sama dengan ya tandanya. Kalau ini nggak ada. Bedanya apa sih, Bu? Tanda yang ada sama dengannya dan tidak ada sama dengannya. Ya, kalau misalkan ada tanda sama dengannya, itu berarti angka itu masuk ke dalam apa ya? Masuk ke dalam bilangan itu. Misalkan X lebih besar sama dengan dari 5. Oh, berarti nanti pas kita tuliskan di notasi atau di lain sebagainya, 5-nya ini kita masukkan. 5-nya itu termasuk ya. Kecuali kalau dia cuma lebih besar aja. Berarti 5-nya nggak masuk. Oke. Kalau kita baca di sini, berarti X lebih besar sama dengan dari A, dan X kurang dari sama dengan B. Sehingga kalau kita buat garis bilangannya, kita menggunakan bulat penuh. Atau bulat yang di dalamnya itu ada coretan penuh ya. Nah, di sini A dan B, bedanya itu. Nah, di sini juga garisnya garis full penuh. Cuma sekali lagi Ibu tegaskan di sini kita baru belajar yang bulatan penuh dan bulatan kosong. Ya. Notasinya pun juga berbeda kalau selang tertutup. Ya, karena kita di selang tertutup pakai kurung kurawal seperti ini. Kalau yang terbuka enggak, kurung biasa seperti ini. Ya, paham ya? Karena kalau ada yang tanda ada sama dengannya, berarti angka itu masuk atau ada di dalam notasi tersebut gitu. Oke, contohnya di sini kita lihat menggambar grafik atau garis bilangan dari X kurang dari A. Oh, berarti ini yang kita pakai adalah selang terbuka. X lebih besar dari A. Sehingga kalau kita buat di sini garis bilangannya, anggotanya kan cuma A, ya. Anggotanya cuma A. Karena dia selang terbuka, tandanya seperti ini doang ya. Berarti kita pakai bulat kosong. Nah, anggotanya cuma A. Oke, kita lihat lagi. X lebih besar dari A. Oh, karena dia lebih besar berarti panahnya ke kanan dong ya. Karena dia lebih besar, panahnya ke kanan. Sehingga ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kalau kita tulis notasinya berarti menjadi, di sini kan ada A ya, berarti tulis A. Karena notasi itu ada A, B, berarti B-nya berapa nih Bu? Nah, B-nya itu kita lihat di sini garis bilangan, warnanya itu akan terus ke kanan terus sampai tak hingga. Ya, nggak ada batasnya, sehingga A, B, B-nya itu adalah tak hingga. Nah, seperti itu ya. Kecuali nanti ada batasnya di sini B-nya, seperti contoh yang ini nih, A, B. Nah, berarti ada batasnya A dan B. Intervalnya itu udah antara A dan B. Kalau ini antara A dan tak terhingga, karena nggak ada B-nya nih. Ke kanan sampai tak hingga. Seperti itu ya. Lihat lagi di sini contoh yang kedua ada X lebih besar sama dengan A. Oh, berarti ini kita pakai selang tertutup. Sehingga kalau kita buat garis bilangannya, anggotanya A doang nih. Ya, kita buat bulat. Nah, tapi dia ada sama dengannya atau selang tertutup, maka bulat penuh. Nah, seperti itu, anggotanya adalah A. Kita baca lagi, X lebih besar dari A. Oh, berarti karena dia lebih besar, panahnya itu ke kanan. Ini daerah penyelesaiannya. Sehingga kalau kita tulis notasinya, ya hati-hati berarti ya, karena A-nya itu adalah selang tertutup atau bulatan penuh seperti ini, berarti notasinya yang kita pakai adalah kurung seperti ini. Ya kan dia bulatannya penuh kan ya? Ya, berarti di sini anggotanya A. B, iya sama. B-nya itu sampai ke kanan tak hingga. Berarti B-nya kita tulis juga tak hingga. Cuma karena kita tidak tahu nih tak hingganya itu ada sama dengannya atau enggak. Enggak ada kan ya, tak hingga itu sampai ke kanan terus. Nah, sehingga kita pakai notasinya kurung biasa. Beda ya. Jadi di sini kurung kurawal seperti ini dengan kurung biasa. Oke, kita lihat lagi di sini. X kurang dari B. Nah, berarti ini juga pakai selang terbuka. Sehingga bulatannya bulatan kosong. Dan kurang dari, karena dia kurang dari, oh sehingga panahnya itu ke kiri sampai tak hingga, nggak ada batasnya. Ya, jadi kita tulisnya itu kurung biasa, karena dia ke kiri tak hingganya, berarti kan
kalau dalam garis bilangan, angka semakin ke kiri itu semakin kecil, berarti ya minus ya hasilnya apa bilangannya ya. Sehingga di sini juga minus tak hingga karena ke kiri, koma B. Kurung seperti biasa. Oke. Ibu bingung Bu penulisan yang mana yang ditulis terlebih dahulu antara B sama tak hingganya. Kalau ini kan tadi kita tulisnya A dulu Bu, kok terus habis itu tak hingga. Tapi kalau ini kok kebalikannya ya. Ya, yang perlu kita lihat bahwa ini kita balik lagi ke yang sebelumnya dimulai dari A. Ya. Garis bilangan ini dimulai dari A sehingga kita nulisnya A dulu. Terus menuju ke kanan hingga tak hingga. Berarti baru koma tak hingga. Sedangkan ini, ya kita ketemu tak hingganya dulu nih. Tak hingga, baru mentok ke B-nya. Sehingga ditulisnya minus tak hingga, koma B. Ya, antara minus dan bilangan positif, kan gedean bilangan positif juga ya. Walaupun dia tak hingga. Oke, lanjut. Di sini ada X kurang dari sama dengan B. Ya, sama kita berarti pakai selang tertutup karena dia sama dengannya lebih kecil sama dengan ada sama dengannya. Sehingga nanti bulatannya adalah bulatan penuh. Karena dia lebih kecil, oh berarti dia ke kiri panahnya. Ya, ke kiri panahnya sehingga nanti notasinya menjadi kurung seperti biasa minus tak hingga, koma. Nah, B-nya kan ini bulatan penuh ya, koma B. Dan tandanya kurung kurangan seperti ini. Ya. Nah, lanjut ke contoh terakhir. Di sini ada batas A dan B. Ya, sama seperti yang contoh selang terbuka dan selang tertutup ini ya. Dia ada batasnya. Berarti nanti kalau kita buat garis bilangannya menjadi, karena dia nggak ada sama dengannya, Bu. Oh, berarti menjadi selang terbuka ya. Dia bulatan kosong, yang anggotanya itu adalah A dan B, hingga daerah penyelesaiannya itu ada di sini, antara A dan B. Oke, notasinya seperti biasa. Kurung buka A, B, kurung biasa ya. Kurung tutup. Oke, paham? Contoh, nah, kita lihat di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Kita buat grafik himpunannya. Nah, ini juga sama seperti contoh soal yang sebelumnya di pertidaksamaan, cuma bedanya kita menggunakan grafik himpunan. Ya, kita lihat di sini nomor 1 ada 5x plus 3 kurang dari sama dengan 1. Oh, berarti sama nih, kita cari nilai x-nya. Ya. Kalau kita tulis, Ibu tulis lagi di sini, berarti 5x ya, kurang dari sama dengan. Karena di sini udah ada 1. 3-nya ini kita usir. Oh, berarti menjadi minus 3. Oke, berarti di sini 5x kurang dari sama dengan 1 minus 3, minus 2. Nah, kita mau mencari X-nya sendiri. Oh, berarti 5-nya kita usir. Ya, karena perkalian berubah menjadi pembagian. Minus 2/5. Oke. Nah, selesai sampai sini. Sekarang kita lengkapi dengan grafik himpunan. Oh, berarti di sini kita punya grafik himpunan yang anggotanya itu adalah minus 2/5. Ya, kita lihat lagi, oh di sini lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, berarti dia selang tertutup, sehingga bulatannya bulatan penuh. Nah, anggotanya itu ada minus 2/5. Seperti itu ya. Kita lihat lagi, X lebih besar. Oh, lebih besar, berarti nanti panahnya ke kanan. Nah, sehingga ini daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian. Nah, oke. Jadi, bisa kita tulis nih himpunan penyelesaiannya. Itu sama dengan, sama ya, kita pakai X, di mana X, ya kita lihat di sini hasilnya, lebih besar sama dengan dari minus 2/5. Itu tulisan Ibu bagus ya. Di mana X itu adalah, ini keterangan lanjutnya, elemen dari R. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Nanti kalau di soal diminta notasi, dituliskan notasi, oh berarti seperti ini notasinya nih ya. Nah, kita tinggal buat seperti ini. Karena dia bulatan penuh, sehingga kurung yang pertama berbeda tuh, kurung kurawal seperti ini. Minus 2/5, koma, karena dia batasnya tak hingga, berarti koma tak hingga. Kurung biasa. Seperti itu ya. Lanjut. Di sini kita lihat
Nah, kalau kita ketemu yang pecahan seperti ini, di mana dia ada pembilang dan penyebut, biar bentuknya itu sama seperti nomor 1, soal seperti nomor 1 ya. Berarti kita kalikan silang dia. Ya, kita kalikan silang. Jadi seperti ini. 3 kita kalikan ke sini, ke X plus 1. 2 kita kalikan ke sini juga nih. Nah, ya. Jadi ini kita lihat. Nah, jadi dia berubah. Kita lihat ke ruas kiri dulu ya. 2 dikalikan 2X min 1. Oh, berarti tulis dulu nih biar enak. 2 dikalikan 2X minus 1. Nah, seperti itu. Tandanya, Bu. Tandanya juga sama. Nggak berubah ya. Lebih kecil sama dengan gantian deh. 3 dikalikan X plus 1. Tulis di sini. 3 dikalikan X plus 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti itu, berarti akan kita hilangkan kurungnya. Berarti 2-nya nanti kita masukkan, kita kalikan ke dalam. Ya, berarti di sini jadi, Ibu ganti dulu warnanya. Nah, 2 kali 2X dapat 4X. Kemudian 2 kali minus 1 dapat min 2. Di sini ya. Oke, sebelahnya 3 kali X dapat 3X. Kemudian 3 dikalikan 1 dapat 3. Itu langkah selanjutnya sama seperti nomor 1 atau seperti sebelumnya. Dia punya X-nya ada di kanan dan ada di kiri. Oh, berarti nanti kita gabungkan X-nya. Ya, yang ada variabel kita gabungkan, yang nggak ada juga kita gabungkan. Sehingga di sini menjadi 4X, 3X-nya pindah ke kiri, menjadi minus 3X. Kurang dari sama dengan 3, minus 2-nya kita pindahkan ke kanan, menjadi plus 2. Sehingga 4X dikurang 3X dapat X ya. 4 kurang 3, 1 kan ya. Nah, di sini 3 tambah 2 dapat 5. Oke, kita buat grafik himpunannya atau garis bilangannya. Nah, berarti anggotanya itu 5 ya. Kita bikin garis, di mana bulatannya itu adalah bulatan penuh. Ya, anggotanya 5. Karena dia di sini X kurang dari. Oh, berarti nanti garisnya, panahnya itu ke kiri. Aduh, apa nih? Nah, ke kiri ya. Sehingga nanti notasi bilangannya menjadi, nah, kurung biasa minus hingga, koma, 5 anggotanya. Ya, sama kurung kurawal seperti ini. Karena dia bulatannya bulat penuh ya. Himpunan penyelesaiannya pun sama. Kita bacanya X, di mana X lebih kecil sama dengan dari 5, dan X adalah elemen R. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan kita bahas di grup kita atau pakai Zoom ya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.